Ya kan berdasarkan pengalaman saja yang begituan tuh. Masa pengguna Intel kok tanya soal AMD? Jawabannya ya tidak tahu. Oke, lanjut. Jadi ini antar muka ya, antar muka Android Studio. Seperti yang tadi saya Pak, suaranya ke mute, Pak. diulangi lagi nih karena merekam. Jadi ini adalah Android Studio ya, Android Studio Project, di mana banyak pilihan, banyak fungsi yang bisa dilihat sini. Ini adalah fungsi utama untuk editing source code. Ini untuk hierarki project kita, untuk membuat virtual device-nya, tools, AVD Manager, create di sudut kiri bawah, create virtual device, pilih salah satu jenis device yang Anda inginkan, ya kan, tekan next, pilih salah satu jenis Android-nya. Kalau belum ada akan disuruh download, kalau sudah ya tekan next saja, pilih namanya, baru finish. Setelah finish maka akan tampil emulator yang sudah diinstal. Untuk jalankan bisa tekan play begini. Maka emulator akan tampil. Emulatornya kelihatan ya? Kelihatan, Ji? Mana chattingan ini? Kelihatan, Ji, emulator? Oke ya, ini emulatornya ya. Emulator juga bisa dijalankan saat kita memulai apps running ya. Kita baikkan dulu. Sekarang kita masuk materi kedua dari hari ini. Selain pengenalan adalah tugas satu. Tugas satu adalah memulai membuat project. Nah, dikatakan di deep learning situ, nama project adalah nama underscore name underscore class. Jadi misalnya new project. Nah, di sini pilih, di sini banyak layout yang disediakan, default layout, tapi untuk memulai untuk belajar pertama di Android Studio, kita akan pilih empty activity. Walaupun banyak pilihan-pilihan layout ya kan, tapi kita pilih empty, kosong, activity kosong. Muhammad Ishak, satu kali lagi kok aktif moodmu.
Pak, mau bertanya Pak, mau bertanya Pak. Sabar, saya menjelaskan dulu. Oh iya Pak. Tidak bisa kamu mendengar orang menjelaskan kok tidak potong-potong. Siapa kau mau potong-potong saya punya pembicaraan? Tunggu dulu. Ada waktunya. Ya Pak, minta maaf Pak. Siapa kau mau potong-potong saya punya pembicaraan? Ada sesi bertanyanya. Oke, kita lanjut. Ini aktivitinya banyak pilihan. Ada phone, tablet, Wear, TV. Tapi umumnya kita akan pakai handphone ya, handphone dan tablet. Untuk pemula biasanya kita empathy activity. Ya, pilih activity kosong. Ya kan, baru walaupun banyak ya, nanti kalau kalian sudah mahir, banyak kebutuhan yang bisa kalian pakai di sini. Banyak hal yang bisa kalian pakai, basic kah, kalau maps bisa maps, kalau untuk form login bisa login, kalau form scroll atau menu bisa button activity, nanti kita akan ajari button activity atau menu yang lebih bagus lagi, navigation driver activity ini menunya lebih bagus, tapi kalau menu standar biasanya kita pakai button navigation, tapi untuk sekarang kita akan pakai empathy aja dulu, kosong. Oke, karena ini tugas oriented, kita langsung fokus saja. Nama proyeknya itu di sini. NIM kalian. Kelas kalian A, ya kan? Oke. Package name-nya standar saja. Save location-nya terserah kalian. Bahasa yang kalian pilih ya, yang kita ajari di sini Java ya, bukan Kotlin, tapi Java. Pakai minimumnya terserah aja, nggak ada masalah di sini, minimum API levelnya. Nah, ini semua langkah-langkah tadi itu di screenshot. Ya, mulai 1, 2, ya kan, tadi ini 1, 2, baru finish. Tunggu Android Studio-nya selesai melakukan download. Itulah kenapa butuh online ya. Butuh online karena dalam proses create Android Studio biasanya dia akan membutuhkan library-library dari activity yang kita pilih. Kalau activity-nya kosong mungkin tidak ada perlu melakukan download apa-apa. Tapi kalau activity yang lebih kompleks yang kita pilih seperti maps dan lain-lain, itu dia akan melakukan download resources yang dia butuhkan. Kalau activity kosong, sepertinya tidak perlu melakukan download. Tapi untuk stabilnya silakan dalam melakukan coding di Android Studio itu boleh online ya. Sangat disarankan untuk online karena biasanya resources, kebutuhannya itu akan dibutuhkan. Oke, nah secara otomatis seperti yang kalian lihat Android Studio akan membuka 2 file ya. File dengan ekstensi XML dan file ekstensi Java. Ya kan, XML dan Java. Di sini XML saya jelaskan, XML adalah untuk apalagi tadi? Untuk antarmuka, tampilan, interface. Ya untuk kalau mau desain buttonnya di sini, kita bisa pakai menu desain ini kosong, hanya satu kata hello world. Di sini banyak kalau kita pakai perspektif desain ya. Ini ada perspektif text, ada perspektif desain. Ini bisa lakukan drag and drop.
button, teks, begitu bisa lakukan drag and drop, terserah. Bisa semua dilakukan ya. Itu nanti materi minggu depan kita menggunakan beberapa layout widget kontrol yang ada. Ini kalau perspektif tab juga bisa. Misalnya ini kita hapus, ya, akan hilang. Saya tambahkan button misalnya di tengah-tengah, ya kan? Dia ada, otomatis ada buttonnya. Itu kalau dari perspektif. Bisa kalian coba-coba, tapi tugas kita untuk pertama hanya memastikan kalian punya Android Studio running. Nah, sekarang perspektif aplikasi yang terbuka dua adalah Java-nya. Apa itu Java-nya? Ya, Java-nya itu untuk prosesnya, back-end. Nah, back-end ini di sini adalah kita akan melakukan sebuah proses, misalnya penjumlahan. Diinput di XML, terus kemudian kita panggil XML-nya, kemudian kita ambil angka-angkanya, kita proses, lalu kita tampilkan lagi ke layout-nya. Kira-kira begitu. Ini untuk antarmuka input-output-nya, kemudian diproses di sini, terus kalau mau tampilkan juga di sini. Misalnya kalkulator, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Inputan bilangan pertama dan bilangan kedua itu diambil dan diproses di sini. Setelah diproses di sini, ditampilkan lagi di sini. Jadi ini adalah input dan output untuk layout antarmuka ke pengguna, dan ini adalah back-end proses. Kalau dalam bahasa pemrograman, dalam istilah pemrogramannya disebut ini adalah front-end, ini adalah back-end. Oke? Nah, jadi ada front-end, ada back-end. XML adalah front-end-nya untuk layout desainnya, dan ini adalah back-end prosesnya. Bahasa apa? Seperti yang tadi sudah kalian dengar, kita akan menggunakan Java Language. Lalu bagaimana? Nah, tugas kalian hanya sampai di sini, memulai, belum melakukan coding. Untuk melakukan coding bagaimana? Ya nanti minggu depan kita mulai. Jangan sentuh-sentuh saja dulu, abaikan saja dulu, lalu langsung running. Apakah aplikasi ini bisa langsung di running? Bisa, karena sudah ada standar front end, back end, ya kan? Kita langsung running saja. Tadi simulasi tadi sudah ada emulator, sudah tersedia satu emulator. Kita tekan play saja, maka aplikasi kita akan running di emulator sini. Tunggu, prosesnya masih running, bisa dilihat di sudut kanan atas, prosesnya belum selesai. Oke, sudah proses instalasi, sudah launching. Jadi sudah jadi project Hello World kalian. Nah, ini yang kemudian di screenshot lagi. Jadi bisa dipahami akan ada kelihatan apanya. Oke ya. Begitu di running, ya kan, sabar, saya stop. Begitu di run akan muncul emulator seperti yang kalian lihat ini ya. Begitu di run tadi apanya? Mungkin lebih sempurna kalau saya share screen ya. Nah. Ini saat kalian run di sini, ya kan, saya run. Nah, emulatornya akan tampil. Ya kan? Emulatornya akan tampil. Inilah aplikasi pertama kita. Apa yang tampil ya? Hanya Hello World, belum ada editing apa-apa.
Jadi yang di screenshot sudah jelas ada 5 gambar ya. Cara memulainya tadi 3 gambar. Sama ininya tadi, ini apa namanya? Android Studio-nya ini. Kemudian emulatornya. Emulatornya boleh emulator bawaan, boleh Nox, boleh screenshot dari HP. Kalau kalian lebih, misalnya komputer kalian berat jalankan emulator, untuk testingnya bisa di HP ini. Misalnya saya colok ya. Akan terbaca saya punya device ya. Xiaomi Note 10 Pro. Ya kan? Nah, saya running. Nah, ini untuk yang tidak bisa menjalankan emulator. Kelihatan ya. Duh. Silau. Ya kan? Sama dengan yang di sini. Dia running. Itu bisa. Banyak pilihan. Banyak pilihan running ya. Kalau saya pun pribadi lebih suka pakai langsung running di Android. Tidak perlu lagi pakai emulator. Tapi untuk mengajar harus dikenali. Karena tidak semua di sini pengguna Android. Oke. Itu saja hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini baru bertanya. Pak, Ya. Pak, tadi waktu pas penjelasan dari mana awal itu ndak tershare apa share screen-nya Pak. Nanti pas tershare di apa di run-nya. Jadi proses dari awal kita ndak tahu. Coba saja. Ini file new project. Paling di sini yang belum terekam kan? Nah, pas di sini Pak. Nah, pilih empty-nya, iya kan? Activity kosong. Sabar ya, aduh. Ya, pilih activity kosong. Nah, banyak activity ya, tapi untuk pemula pilih saja yang kosong. Next, ini nama kalian, name, nah, ya kan? Kelas, sesuai panduan baru tekan finish. Begitu. Nah, ini di share screen semua. 1, ya kan? 1, 2, setelah finish, maka akan muncul langsung seperti ini. Terbuka Java-nya sama XML-nya. Oke. Aduh, ya Allah. Oke ya, jadi itu. Ada lagi? Saya Pak, mau bertanya Pak. Ya. Ini sebenarnya Pak yang di Android Studio kebanyakan menggunakan Java. Ya. Nah, mungkin juga banyak teman-teman yang belum belajar Java Pak. Apakah tidak jadi masalah gitu Pak langsung melangkah ke Android Studio? Enggak apa-apa, Ji. Strukturnya sama, Ji, sebenarnya. Ini angkatan berapa ya? 2000? 2018 Pak. Oh, loncat ya karena ada perubahan struktur KRS. Iya Pak, itu makanya saya bertanya Pak. Sebenarnya tidak ada masalah sih. Karena kita tidak pelajari polimorfisme, hanya langsung
kita tidak pelajari struktur Java yang NetBeans itu ya untuk aplikasi desktop. Kita langsung saja di sini misalnya langsung tulis kodenya di sini. Kita tidak pelajari OOP di sini, tidak. Sebenarnya memang agak menyulitkan tapi bukan tidak mungkin sih. Memang yang idealnya itu belajar Java dulu. Walaupun sudah dibahasakan bahwa akan berat di 2018 ini karena dia tidak belajar PBO. PBO nanti ada di genap ya. Harusnya ini kalian ambil diganjil saja. Maksudnya tunda dulu baru tahun depan. Tapi saya lihat kebanyakan 2018 langsung ambil ya. Memang agak berat tapi bukan tidak mungkin sih, bisa saja. Karena kita tidak belajar OP di sini, kita langsung implementasinya. Ini seperti Python di bahasanya. Makanya kayaknya saya ajar 2018, makanya saya tugas oriented saja. Tugas oriented itu apa yang saya jadikan tugas, saya akan simulasikan. Ya, jadi karena saya ngajar 2018, makanya saya tugas oriented. Tugas oriented itu seperti hari ini. Tugas 1 sudah ada di deep learning, saya akan kerjakan tugas 1. Kalian akan ulangi. Begitu saja. Sesederhana itu saja. Jadi tugas 1 jangan bilang saya tidak bisa kerja, ini sudah saya kerja. Gitu. Tapi di next tugas pasti akan sedikit lebih kompleks daripada contoh yang saya sampaikan. Tapi untuk tugas 1 seperti ini. Itu tugas 1 dalam bentuk PDF ya, saya share screen ya. Kelihatan ya? Iya kan? Oh, ada lagi, saya lupa. Walaupun mungkin belum terlalu sempurna. Kenapa tekan ini terus? Jadi saya jelaskan sekali lagi. Sejelas mungkin tugasnya ya. Nama proyeknya, nama _name_class, seperti yang saya contohkan. Semua langkah-langkah mulai dari pemilihan activity dan lain-lain itu di screenshot. Aplikasi yang sudah running itu di screenshot. Listing XML-nya yang tadi sedikit ini di copy paste ke Word.
Java-nya juga yang sedikit ini di copy paste ke Word. Nah, Word-nya dibuat, disimpan dalam bentuk PDF, dikumpul tanggal 26. Dari jam 00 sampai 23.59. Tanggal 26 pi baru bisa dikumpul. Ini terbuka nanti tanggal 26 pi. Kalau sekarang belum bisa. Nah, kalau sekarang kau lihat, nah, tidak ada add submission-nya. Kalau tanggal 26 langsung ada tombol ADD submission. Oke. Itu saja ya. Jadi tugas satunya sudah tersedia di Android di Learning kalian. Jadi yang saya terima itu adalah dokumen PDF-nya. Apakah boleh copy paste? Kayaknya tidak memungkinkan copy paste ya, karena nama proyeknya itu nama NIM masing-masing. Terus nama proyek itu akan melekat di setiap file XML ada di bagian atas, di setiap file Java ada juga di bagian atas nama proyeknya. Karena nama proyek itu akan menempel di setiap file yang tercipta di Android Studio. Nah, rekaman ini kalau saya akan upload di Deep Learning untuk kalian ulang-ulangi boleh, ya kan? Boleh kalian ulang-ulangi. Oke, ada ditanyakan lagi terakhir? Nanti rekaman ini karena saya lagi merekam ya, itu akan saya upload mungkin besok ya, atau sebentar malam sudah kelihatan di YouTube kalian di apa? Di Deep Learning kalian. Oke? Silakan di absen, masih ada 2 menit yang belum absen. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Jadi hari Senin itu tugas sudah harus dikumpul. Yang mau kumpul, yang tidak mau kumpul enggak apa-apa aja. Itu Akmal, mau kau tidur lagi Akmal. Oke, ini Erik apa ini? Ada orangnya Kak Erik? Nah, Siti Ainun. Hei. Alimuddin. Di review satu-satu ini. Apriani. Abdi. Ada Pak. Abdi Arteta. Bukan Abdi Gunawan. Muhammad Din 162410. Ini ada. Hadir. Saya bukan temanmu, ada teriak lagi. Veronita? Hadir Pak. Apriani. Adakah ini orangnya nih? Mau dilihat ini yang tidur ini. Hadir Pak. Oke. Oh, sakit telinga. Oke, kita ketemu minggu depan lagi ya. Jadi mungkin sebentar malam. Kalau kalian mau ulang-ulangi, silakan ada di Deep Learning, bisa kalian nonton. Oke, jadi karena kalian belum belajar Java, sekali lagi saya tugas oriented. Apa yang jadi tugas, saya akan praktekkan, kalian ulangi. Begitu saja, karena kita kuliah online, jadi kayaknya yang begitu mami yang bisa, yang memungkinkan ya. Saya kasih tugas soalnya, kemudian saya kerjakan sendiri, kalian lihat, itu kalian ulangi. Begitu saja sudah. Nah, itu mungkin yang paling manusiawi ya, dengan model kuliah jarak jauh begini. Mungkin itu yang paling manusiawi menurut saya. Kalau menurut kalian kan paling manusiawi, enggak usah ada tugas ya, no? Oke, kita ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak.
Salam Pak. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. saya end meetingnya.